Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mulazizia, NIM 2024-10-10-10-12. Saya dari kelas Data Mining A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum ke-7 Data Mining tentang Math-Based Classification. Nah, jadi di modul ini ada tugas, yaitu lakukan dan jelaskan klasifikasi Math-Based pada dataset adult.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita melakukan data pre-processing. Untuk yang pertama, load dataset adult.csv dan buang fitur yang tidak dibutuhkan, serta rapikan datasetnya. Kemudian yang kedua, batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25-40 tahun. Kemudian yang ketiga, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Yang keempat, cek data null dan data duplikat. Yang kelima, handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. Yang keenam, cek data outlier dengan visualisasikan dalam boxplot pada masing-masing feature. Yang ketujuh, handling outlier jika diperlukan. Yang kedelapan, normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Kemudian proses modeling di sini lakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, 30%, dan tampilkan hasil skor akurasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang data pre-processing pada adult.csv dan juga modelingnya. Jadi langsung ke codingannya. Di sini yang pertama kita lakukan adalah import numpy snp, kemudian import pandas untuk manipulasi data, import matplotlib untuk visualisasinya, kemudian import seaborn, dan di sini ada import min-max scaler dan label encoder. Jadi untuk min-max scaler ini nanti untuk normalisasi min-max-nya, kemudian untuk label encoder ini untuk melakukan encoding data. Kemudian di sini ada import train test split, jadi untuk membagi dataset nantinya menjadi data testing dan data training. Kemudian di sini dari Scikit Math-Bayes import Gaussian NB, jadi ini untuk model algoritmanya. Ini kita run dulu. Selanjutnya di sini untuk data pre-processing kita lakukan upload filenya dulu. Untuk file yang kita gunakan adalah adult.csv. Kita tunggu prosesnya sampai terupload 100%. Dengan menunggu, di sini saya jelaskan dulu untuk data pre-processing yang pertama dilakukan adalah load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan. Jadi di sini kita menggunakan variabel row_df vd.csv untuk membaca CSV-nya. Kita masukkan nama file CSV-nya itu adult.csv, kemudian kita print row_df.zip dan kita tampilkan data-datanya. Ini yang row_df.zip itu untuk menampilkan ukurannya. Jadi di sini untuk datanya itu ada 48.842 baris dan 15 kolom. Di sini untuk atributnya atau kolomnya ada age, work class, FNL, WGT, education, educational name, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, hours per week, native country, dan income. Kita tunggu sampai ini 100% dulu. Nah, sudah berhasil terupload 100%. Ini kita run. Nah, selanjutnya, jika kita perhatikan pada data di sini yang sudah ditampilkan, ada beberapa data yang isinya itu tanda tanya seperti ini. Pada work class ini, baris keempat, terus di sini juga. Nah, karena ada beberapa data yang isinya itu kosong, jadi kita bisa hapus datanya. Di sini kita pakai panggil variabelnya itu row_df, kemudian .replace untuk data yang kosong atau tanda tanya diisi dengan number, kemudian kita in place sama dengan true. Selanjutnya untuk menghapus datanya kita pakai .dropna. Di sini x sama dengan 0, jadi akan dihapus berdasarkan barisnya. Kemudian kita tampilkan jumlahnya.
Nah, ini sudah berhasil terhapus data yang kosong, jadi yang tadinya ada 48.842 baris, di sini sudah berhasil menjadi 45.222 baris. Selanjutnya, yang kedua ini batasi dataset hanya pada umur 25 sampai 40 tahun. Jadi di sini ada variabel baru, kita bikin /_df, kemudian row_df, kita pilih yang atribut age-nya itu lebih dari sama dengan 25 dan age yang kurang dari sama dengan 40. Selanjutnya kita print atau kita tampilkan ukurannya dan kita tampilkan 5 baris teratas. Nah, ketika ditampilkan, ini sudah berhasil untuk menampilkan data yang age-nya itu di range 25 sampai 40 tahun. Selanjutnya, yang ketiga, cek tipe data dan lakukan encoding bila perlu. Nah, di sini kita lakukan cek tipe data dengan memanggil variabel /df, kemudian untuk mengecek tipe datanya kita pakai di type sekitaran. Nah, hasilnya di sini untuk X-nya itu tipe datanya integer. Jadi di sini ada dua macam tipe data, yaitu integer dan objek. Untuk yang X ini integer, work class itu objek, FNL-WGT itu integer, education itu objek, educational name integer, marital status objek, occupation objek, relationship itu objek, race objek, gender juga objek. Kemudian untuk yang integer itu capital gain, capital loss, hours per week, dan untuk native country serta income ini objek. Kemudian di sini untuk mengetahui atau menampilkan apa saja yang termasuk objek dan apa saja yang termasuk integer, kita tampilkan berdasarkan memilih tipe datanya yang objek dan integer. Jadi untuk yang objek ini ada work class, education, marital status, occupation, relationship, race, gender, native country, dan income. Kemudian untuk yang tipe datanya integer itu ada age, FNL, WGT, educational name, capital gain, capital loss, dan hours per week. Karena ada beberapa data yang objek itu, jadi kita perlu untuk melakukan encoding. Nah, di sini kita membuat variabel encoded_df dengan memasukkan data /df, mengkopinya, dan kita simpan di variabel baru encoded_df. Selanjutnya, kita lakukan encodingnya, kita apply label encoder dan melakukan fit transform. Terus kita tampilkan. Nah, untuk tipe data yang tadinya objek seperti work class, education, marital status, ini sudah berhasil diubah menjadi integer. Selanjutnya, cek data null dan duplicate. Jadi di sini untuk cek data null kita menggunakan metode .isna dan di sini ada sum untuk menjumlahkannya. Jadi pas sekitaran hasilnya itu 0. Jadi di sini di data adult.csv itu tidak ada data yang kosong gitu. Selanjutnya untuk mengecek duplicate data di sini menggunakan metode .duplicate, kemudian kita jumlahkan. Sekitaran hasilnya ada 16 data yang duplicate. Jadi karena ada data yang duplicate, di sini kita melakukan handling duplicate. Nah, untuk handling duplicate ini kita panggil variabelnya encoded_df, kemudian kita drop duplicate, in place sama dengan true, terus kita tampilkan jumlahnya. Nah, untuk data yang duplikat tadi itu dihapus, jadi ini jumlahnya ada 19.227 baris untuk yang sekarang dan 15 kolom. Selanjutnya, untuk yang nomor 6, itu ada check outliers. Jadi, di sini kita pakai plt.figure, terus kita atur ukurannya itu 16 kali 6, kemudian ada ns
sns.boxplot. Data yang digunakan itu encoded_df dan tipe datanya integer. Kemudian kita tampilkan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada atribut FNLWGT ini ada outliernya ada di sini. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 7 kita lakukan handling outliers. Di sini menggunakan metode IQR. Jadi untuk Q1-nya kita masukkan atributnya nama kolomnya tadi FNLWGT dengan kuantil 25%, kemudian untuk Q3 dengan kuantil 75%. Kemudian rumus IQR-nya Q3 dikurangi Q1, terus di sini ada variabel baru di mana untuk encoded_df dengan atribut FNLWGT kurang dari Q3 ditambah dengan IQR. Kemudian kita tampilkan data handled outliers DF-shape untuk ukurannya. Kemudian di sini mengatur ukuran tampilannya itu 16x6. Terus kita tampilkan untuk datanya menggunakan data yang ini, yang pada variabel handled outlier_df, kemudian tipe datanya itu integer 64. Ketika ditampilkan di sini ada 17.977 kolom. Maksud saya 17.977 baris dan 15 kolom, dan untuk yang atribut FNLWGT ini sudah tidak ada seperti ini. Selanjutnya untuk yang nomor 8 ada normalisasi min-max. Jadi di sini kita normalisasi ada variabel normalized_df, kemudian kita membuat salinan dari data pada variabel handled outliers_df. Jadi disimpan di variabel baru normalized_df gitu. Nah, untuk di sini ada fungsi min-max scalar, kita simpan di variabel scalar, kemudian untuk normalized_df-nya di sini scalar.fit transform kita normalized pada integer 64. Terus kita tampilkan. Nah, di sini untuk atribut seperti work class, education itu tidak dilakukan normalisasi karena tipe datanya itu kategorikal. Jadi yang di sini yang dilakukan normalisasi pada data yang tipe datanya itu integer. Nah, yang udah dinormalisasi ini untuk age FNLWGT itu educational 6 ini udah dalam range 0 sampai 1. Selanjutnya, di sini dilakukan data pre-processed sama dengan normalized DF reset index. Jadi di sini dilakukan reset index agar, nah ini kita run dulu hasilnya itu kan di sini ada 17.977 rows. Nah itu hasil di sini itu sama 17.000, sedangkan sebelum dilakukan reset index itu tadi datanya di sini ada 48.000, sedangkan jumlah rowsnya itu harus ada 17.900 sekian. Nah, setelah itu kita masuk ke modeling. Untuk modeling yang dilakukan pertama adalah memisahkan atribut dan juga kelasnya. Jadi di sini untuk atributnya itu kita simpan di variabel X, dan untuk kelasnya kita simpan di variabel Y. Selanjutnya, kita lakukan modeling pada test size 20%. Jadi di sini ada X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Kemudian kita train test split X, Y, atribut dan kelasnya. Kemudian untuk test size-nya kita masukkan 20% atau 0,2, kemudian random state-nya 100. Nah, ini untuk memisahkan data training dan data testing-nya. Kemudian kita simpan Gaussian NB ini, fungsi ini ke variabel model. Terus kita melatih atribut X-train dan Y-train-nya. Selanjutnya, ketika kita run, nah di sini hasilnya itu ada 0,80116 sekian. Nah, selanjutnya untuk modeling pada test size 25%, di sini sama langkahnya seperti tadi, hanya saja diganti pada test size-nya itu kita masukkan 0,25.
dan hasilnya itu sama 0,8 tapi di sini 0,80044 sekian. Nah, untuk yang ketiga itu modeling pada test size 30%. Jadi di sini test size-nya kita masukkan 30% dan hasilnya itu 0,7981 sekian. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan perhitungan manual. Perhitungan manual ini lakukan modeling secara manual, boleh menghitung menggunakan kertas, Excel, spreadsheet, namun tidak diperbolehkan menggunakan coding. Nah, klasifikasi menggunakan Naive Bayes berdasarkan dataset dan dummy jodoh Naive Bayes dataset XLSX. Jadi di sini untuk datanya itu sudah saya pisah gitu ya di Excel-nya. Yang keputusannya itu saya kelompokkan yang gas lamar sama yang hasil keputusannya itu pikir dulu gitu. Nah, di sini untuk setiap atributnya ada atribut kecerdasan, harta, perilaku, kesetiaan, dan keputusan. Nah, ini untuk yang kecerdasan saya beri A gitu, yang harta B, perilaku C, kesetiaan D, dan untuk keputusan itu K. Biar nanti mempermudah saat melakukan penghitungan. Kemudian untuk yang kecerdasan, yang B aja sih ini 0, interpol itu 1. Untuk yang harta B aja sih itu 0, agak tajir itu 1, dan tajir itu 2. Sedangkan untuk yang perilaku C, di sini B aja sih itu 0, toksik itu 1, yang baik itu 2. Terus yang kesetiaan B aja sih 0, yang jempol 1, dan untuk yang keputusan di sini yang pikir dulu itu 0, yang gas lamar itu 1. Selanjutnya untuk soal pertama, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Pinterpol, tajir, baik, dan jempol. Nah, jadi untuk soal yang pertama itu Pinterpol, tajir, baik, dan jempol. Untuk kita lihat di sini, untuk yang Pinterpol itu sama dengan 1, kemudian tajir itu 2, kemudian yang baik itu C sama dengan 2. Ini, terus D sama dengan 1 itu yang jempol. Ini. Nah, kemudian kita hitung probabilitas pada K0 dan K1. Jadi yang K0 itu yang pikir dulu, dan yang K1 itu yang gas lamar. Nah, di sini untuk probabilitasnya, untuk yang pikir dulu itu ada 10/20, jadi 0,5. Dan yang K1 ini juga sama, untuk yang gas lamar itu juga 10/20, jadi hasilnya 0,5. Nah, selanjutnya di sini kita menghitung probabilitas pada yang Pinterpol dan K-nya sama dengan 0 atau keputusannya itu pikir dulu. Jadi di sini yang pikir dulu dan kecerdasannya itu Pinterpol. Jadi di sini Pinterpol itu ada 1. Jadi 1/10 atau di sini hasilnya adalah 0,1. Kemudian yang tajir dan pikir dulu itu di sini ada 2/10, jadi hasilnya 0,2. Selanjutnya untuk yang baik dan pikir dulu, di sini ada 2/10, jadi hasilnya 0,2. Dan yang terakhir di sini ada yang D-nya sama dengan baik atau kesetiaannya jempol maksud saya. Ya, yang jempol, dan K-nya atau keputusannya itu pikir dulu. Jadi di sini yang jempol itu ada 1, 2, 3. Jadi 3/10 atau 0,3. Nah, untuk totalnya di sini kita kalikan dari 0,5 dikalikan 0,1 kali 0,2 dikali 0,2 dikali 0,3 dan hasilnya 0,0006. Nah, di sini selanjutnya kita hitung sama seperti tadi yang Pinterpol tapi di bagian yang
keputusannya itu gas lamar. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9/10 atau 0,9. Kemudian yang tajir ada 1, 2, 3, 4, 5, 5/10, jadi 0,5. Kemudian yang baik dan gas lamar yang perilakunya baik 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5/10, hasilnya 0,5. Dan yang jempol tapi keputusannya gas lamar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7/10 dan hasil probabilitasnya 0,7. Kemudian untuk probabilitas pada K1 ABCD ini ada 0,07875. Nah, jadi hasil keputusan dari Pinterpol, tajir, baik, dan jempol itu hasil keputusannya adalah K sama dengan 1 atau keputusan yang gas lamar. Gitu. Jadi hasilnya adalah gas lamar. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat B ajasi, B ajasi, B ajasi, dan B ajasi. Jadi di sini sama seperti tadi kita hitung untuk B ajasi itu A-nya sama dengan 0, kemudian B-nya 0, C-nya 0, dan D-nya 0. Selanjutnya untuk probabilitas K0 dan K1 ini 0,5. Terus kita hitung probabilitas setiap ininya. Untuk yang B ajasi dan keputusannya pikir dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9/10 atau 0,9. Kemudian yang B ajasi ada lagi 1, 2, 3. Jadi 3/10 atau 0,3. Kemudian yang B ajasi tapi pikir dulu yang di bagian perilaku. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4/10 atau 0,4. Terus yang D sama dengan 0, K sama dengan 0, atau B ajasi dan pikir dulu. Di bagian sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 0,7. Dan hasilnya ketika dikalikan itu hasilnya mencapai 0,0378. Kemudian di sini yang K-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 0, atau yang B ajasi tapi kecerdasannya B ajasi tapi keputusannya gas lamar, itu ada 1/10, jadi 0,1. Kemudian yang B ajasi tapi keputusannya gas lamar di bagian harta, di sini ada 1, 2, 3, 4. 4/10 atau 0,4. Kemudian yang C-nya 0 dan D-nya 0 atau yang perilakunya B ajasi dan gas lamar, ini ada 1, 2, 3. Jadi 3/10 atau 0,3. Dan yang terakhir untuk kesetiaannya yang B ajasi ada 1, 2, 3. Jadi 3/10 atau 0,3. Untuk hasil probabilitasnya ada 0,0018. Nah, di sini jadi untuk soal yang kedua, B ajasi, B ajasi, B ajasi, dan B ajasi itu hasilnya adalah K sama dengan 0 atau hasilnya pikir dulu. Jadi yang untuk soal yang nomor ini, hasilnya itu, hasil keputusannya adalah pikir dulu. Untuk yang soal ketiga, di sini bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B ajasi, agak tajir, toksik, dan B ajasi. Nah, di sini untuk B ajasi A sama dengan 0, agak tajir itu B sama dengan 1, toksik C sama dengan 1, dan B ajasi D sama dengan 0. Kemudian probabilitas K sama dengan 0 dan K sama dengan 1 di sini 0,5 masing-masing sama. Terus kita hitung untuk probabilitas pada setiap datanya yang A sama dengan 0, B ajasi,
di sini yang keputusannya pikir dulu. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9, jadi 0,9. Terus yang agak tajir ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi 0,5. Terus yang toksik itu ada 1, 2, 3, 4, jadi 0,4. Terus yang di sini yang BA-JASI di bagian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 0,7. Dan untuk hasil probabilitasnya ketika 0,5 dikalikan 0,9, dikalikan 0,5, dikalikan 0,4, dan dikalikan 0,7, hasilnya adalah 0,063. Selanjutnya untuk yang K-nya sama dengan 0 di sini, K-nya sama dengan 0 itu hasilnya 0,1, kemudian yang agak tajir itu hasilnya 1, jadi 0,1. Terus yang toksik itu ada 1, 2, jadi 0,2. Terus yang BA-JASI itu ada 1, 2, 3, jadi 3/10 atau 0,3. Dan hasilnya untuk yang hasil keputusan BA-JASI agak tajir, toksik, dan BA-JASI ini ketika K-nya sama dengan 0 atau pikir dulu. Jadi untuk hasil keputusannya adalah pikir dulu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai pertemuan ke-7 pada praktikum data mining. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.